Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi. Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI Polri, serta BIN dan BSSN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas utama Satgas ini untuk menegakkan aturan terkait premanisme dan ormas. Lebih lanjut, Tito menyampaikan aturan ormas yang berbadan hukum akan berada di bawah Kementerian Hukum. Sedangkan ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri akan ditindak melalui kementerian yang didampinginya ini. Akan tetapi untuk ormas yang melakukan tindak pidana, maka akan ditindak oleh aparat penegak hukum. Salah satunya, sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status terdaftarnya. Sebelumnya Hercules menjadi sorotan karena menghina Purnawirawan TNI Sutioso Bautana sebab mendukung wacana pembubaran organisasi masyarakat atau ormas. Tindakan Hercules tersebut kemudian mematik amarah para jenderal purnawirawan lainnya hingga mendesak agar Grip Jaya segera dibubarkan karena aksi premanisme dan ormas. Advokat hukum anti premanisme, Saur Siagian, meminta organisasi masyarakat Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal tersebut dikatakan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Maret kemarin. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan masyarakat. Saur Siagian juga menyinggung pernyataan Hercules yang merupakan ketua Grip Jaya yang mengancam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmayanto. Dalam rapat tersebut, Saur selaku tim advokat Tumpas menceritakan kondisi preman saat ini yang sudah memiliki senjata api. Bahkan menurutnya polisi terdiam saat melihat preman berpistol. Ia menyinggung pernyataan Ketua Grip Jaya Hercules yang mengancam akan membawa 50.000 anggota Grip ke kantor Gubernur Jabar. Saur Siagian bahkan tak bisa menjamin dirinya bisa keluar dari gedung DPR RI dengan selamat usai menyuarakan hal tersebut. Namun ia menegaskan sudah siap dengan segala konsekuensi. Dia turut meminta Komisi 3 DPR untuk bisa mendorong pihak terkait agar dapat memberikan tindakan tegas kepada ormas-ormas yang dianggap sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Salah satu perwakilan tim advokat lainnya dalam pernyataannya kemudian menyebut secara gamblang nama Hercules dan meminta agar ketua Grip tersebut segera ditangkap. Di pasal undang-undang ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan
Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Pemerintah sudah resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian mengatakan Satgas tersebut nantinya akan dipimpin oleh Kemenkopolhukam. Nantinya Kemendagri juga akan ikut ambil bagian di dalamnya. Ditemui di Istana Jakarta pada Kamis 8 Mei, Tito menyebutkan ormas-ormas yang berulah akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Jika ormas tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di Kemendagri, maka yang akan melakukan sanksi administratif jika ada pelanggaran adalah dari pihak Kemendagri. Namun, jika ormas tersebut melakukan aksi tindak pidana, maka polisi akan turun tangan. Maka Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Sebelumnya Menko Polhukam, Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan saat ini sebagai upaya pemerintah memberantas premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Operasi ini akan melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi lokal. Meski demikian, menurut Budi, pemerintah tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul. Pemirsa, dibentuknya Satgas Anti Premanisme ini juga tak luput dari Ormas Kripjaya dan juga pemimpinnya yaitu Hercules yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak yang meminta agar ormas-ormas yang sudah meresahkan masyarakat ini ditindak secara tegas. Begitu pula adanya desakan untuk menindak tegas Kripjaya dan juga pemimpinnya yaitu Hercules. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar. Ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Misalnya mendapat dana hibah nggak boleh. Masa tugas berlaku sampai kapan, Pak? Itu nanti tanya Kementerian Polhukam ya.
Tapi leading tetap di Pak Polkam ya. Satgasnya dari Polkam. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Lepas.